Oke, kembali lagi bersama saya Sentot Sipit. Pertama-tama saya akan memperkenalkan grup saya yang bernama Waras di season 7. Waras adalah secara globalnya berarti orang sehat, tidak stres dan juga tidak gila. Kata teman saya, waras itu diambil yang katanya double S, warga asli Sunda. Mungkin dari grup saya sudah diperkenalkan dari stand down 1 sampai stand down 7 ini. Saya akan membawakan cerita yang unik, yaitu tentang jam dinding. Jam dinding itu bisa dinyanyikan bersama grup waras. Contohnya seperti jam dinding pun tertawa saat kau hanya diam dan membisu. Ingin ku bertanya kepada waras, apa grup itu namanya waras? Sambil ku kasih tahu, begitu cepat sudah ku kasih tahu. Dengan sifat gayamu, tingkah lakumu, ku akan berkata untuk bilang waras memang searas. Oke, dari grup waras ini saya akan membawakan jam dinding. Jam dinding itu kadang-kadang ngeselin, apalagi jamnya itu nggak ada batunya, pasti nggak nyala dong. Ketika itu saya sedang tidur dan saya pasang itu jam pakai alarm ya, sekitar jam 2. Tapi cita-citanya itu jam 2 itu saya ingin sholat subuh. Sholat tahajud. Ketika malam tiba, sudah larut jam 9, saya tidur, saya setel itu jam, ntar bangunin gua ya 1:30. Terus kata jam, dia nanyain, mau ngapain lu? Suka-suka gua lah, mau ngapain? Tanya, lah lu kan biasa bangun jam 6, apa enggak jam 8? Tanya, ya udah pokoknya lu bangunin gua ya. Ya udah lu tidur situ, katanya. Udah begitu gua tidur, gua setel itu alarm. Begitu itu bunyi dia. Begitu bunyi, dia ngasihnya ngagetin itu alarm. Katanya, woi bangun, udah jam 2. Udah gua lihat masih jam 10. Katanya, wah yang bener lo jam. Katanya, iya. Katanya, udah itu gue setel lagi jam. Emang gue salah nyetelnya kali. Gue setel lagi tuh jam ya, sekitar jam 2, tetap masih jam 2. Tapi pada awalnya itu kadang-kadang kita bermomen sendiri, nggak penting-penting banget. Kadang-kadang orang itu sering bilang, katanya, woi jangan main di situ ya, gue lagi pada tidur nih. Ya udah lu tidur aja, ntar gue bangunin. Terus kata jam itu, dia tidur si jamnya itu ya, ikut tidur sama gue. Akhirnya gue bangun-bangun jam 6. Wah sial banget tuh jam, nggak bangunin gue jam 2 lah, gue ketiduran. Wah udah gitu kan jamnya ngeselin. Begitu gue bangun, gue jalan, udah gue kerja, gue mandi, cabut. Ketika itu gue lihat itu jam, gue bawa lagi. Maksudnya jamnya itu ada di HP, jadi fokus sama HP gitu. Sambil gue main-main, ntar gue kira-kira nyampe jam 7 nih, tanya. Nah si jam itu gue setel di HP. Gitu, itu gue lagi di jalan itu dia bunyi. Lulit, gue angkat itu, gue lihat, bukan jam, ternyata telepon. Gue tanya, halo, ya, lu dari mana Sentot nggak datang? Oh iya sorry gue kesiangan nih, ntar nyampe jam 7. Yaudah, tanya, gue tunggu. Udah gitu gue jalan dan nyampe di rumah. Maksudnya di PT. Udah nyampe ya.
Jadi ditanya sama dia, ini jam berapa? Jam 7. Oh iya udah pas, masuk sana. Dan di situ saya menceritakan karenanya jam itu bisa disetel di mana-mana ya. Kadang-kadang bisa disetel di HP, kadang-kadang bisa di laptop di HP. Dan kita nggak tahu juga gitu. Kadang-kadang sampai kapan kita meminoritaskan dibantu gitu, dibantu dengan kata jam gitu. Kadang jam itu nggak bisa dikategorikan dengan kata-kata sesaat. Jam itu adalah jangan aku mati. Gue kan bingung, padahal jam itu gue panggil jam buat jagain gue kemana-mana kan. Kalau gue ketiduran dia bangunin gitu. Ketika itu gue kerja masuk jam 8, gue setel itu jam 10 supaya bangunin gue taruh itu jam digeletakin di depan. Nah begitu itu gue datang lagi ngerjain suatu ruangan, itu di instalasinya mungkin nggak nyala ya. Nah kebenaran itu gue emang agak sulit benerin listrik kan. Tuh, tadinya listrik itu berasal dari list dan trik, yang artinya list itu rumah jangkrik. Tapi kalau gue bilang-bilang emang bener nggak nyala ini pak konslet. Oh ya udah, lu benerin dulu ya, itu buat kerjaan lu. Oke pak, saya benerin. Akhirnya gue bilang apa ya, diganti itu pak saklarnya, semuanya diganti sama kabel-kabelnya. Ya udah, kamu ganti ya. Ya beneran, supaya lebih nyantai lagi dan asik itu jam gue taruh bersama HP di atas supaya ntar bangunin gue jam 10. Terus gue kerjain deh tuh listrik. Ya udah gitu, kadang-kadang jamnya itu bunyi sendiri masih jam 9. Gue angkat itu jam, gak taunya cewek gue yang nelfon. Ya udah gue ngomong aja di situ asik. Gue tanya dia, Neng malam minggu kemana? Katanya, ada bang di rumah. Ya udah ntar gue main ya. Ya udah ditunggu. Begitu pas banget gue ngobrol ada hampir kira-kira sejam. Gak taunya itu jam bunyi tuh lilut-lilut lah. Siapa yang lagi yang nelpon ini? Baru gue matiin nama ceweknya. Begitu diangkat, halo. Oh bukan, suara jam. Wah berarti gue harus sudah kerjain itu. Ya udah gue benerin aja itu sampai selesai. Kira-kira selesai jam 12. Udah gitu makan siang kan. Nah makan siang, daripada makan siang ntar aja makannya jam 2. Gue setel lagi itu jam. Kan ngeselin banget itu si jam. Ya udah, kalau begitu jam gak usah kita pakai lagi, kita buang aja. Oke, daripada ngomongin jam, mendingan karakter kita rubah. Ketika itu kita ambil segelas minuman. Itu kita lihat masih jam 12. Gua minum dulu baru makan. Begitu gua makan, itu jam di alarm bunyi lagi. Ini siapa yang nyetel? Oh iya, hari ini ulang tahun temen gua, lupa. Akhirnya gua pulang, Pak, saya mau beli barang dulu, itu belum saya kerjain. Ya udah, kata kamu sudah selesai? Belum, masih kurang, Pak. Ya udah, akhirnya gua cabut lagi. Gua beliin itu kado ke temen. Jam, ntar kalau misalkan udah jam 3, gue suruh pulang ke PT ya, lu kasih kabar ke gue. Ya udah, katanya. Begitu itu gue nyampe ke rumah temen gue, udah kasih kado. Gue ngobrol-ngobrol sebentar, ngopi, ngerokok. Udah gitu dia bangunin gue lagi. Oh ada apaan jam? Kan gue suruh bangunin lu, suruh pulang ke PT. Oh iya, yaudah gue pulang dulu ya CS. Ya udah, itu gue pulang itu jam gue setel lagi. Jadi setiap gue jalan, setiap kemana itu gue selalu minta tolong sama itu jam. Kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang nyeselin. Ya udah, kalau begitu jamnya itu terus aja ditaruh di HP. Jadi jamnya itu harus dibunyi-bunyiin, dibarengin sama orang nelpon mungkin. Kadang-kadang kita salah ngangkat. Gitu. Jadi fasilitas jam itu emang sangat merugikan dan menguntungkan. Itu menguntungkan bagi gua mungkin udah diceritain, dan kerugiannya mungkin ya kadang kalau lagi mati aja dia nggak nguntungin. Akhirnya gua jual kan kalau nggak mau. Tapi sayang dipikir-pikir. Ya udah, daripada kita ngomongin jam terus, mendingan kita rubah lagi.
Jadi saya mempunyai cerita pada awalnya itu berjalan di atas genteng. Jadi ibaratnya saya lagi benerin genteng mungkin. Oke, di situ saja karena ada orang yang mendengar, mungkin orang itu nggak senang. Oke, kita tutup aja ya. Dan karena saya lagi kerja, terima kasih.